Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini yang dibahas masih mengenai memperkuat komitmen kebangsaan. Submateri yang dibahas adalah bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan oleh para pendiri negara, ya, atau disebut juga dengan founding fathers. Bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara ini berbeda-beda. Setiap generasi memiliki bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang berbeda-beda. Contoh yang nyata adalah perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan, ya, dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1950 yang merupakan bentuk semangat dan komitmen kebangsaan. Kita sebagai generasi masa kini tidak akan bisa menyamai bentuk semangat dan komitmen kebangsaan para pejuang 45. Bagi kita generasi muda sekarang ini, bentuk semangat dan komitmen kebangsaan dapat dilakukan dengan menghargai jasa-jasa pahlawan. Caranya adalah menerapkan perilaku dan sikap-sikap nilai Pancasila pada kehidupan kita sehari-hari, baik itu di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan lingkungan bangsa dan negara. Kalian sebagai generasi penerus bangsa, sebagai anak sekolah, bisa dan patut, ya, meneladani semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan oleh para pendiri negara. Kalian bersemangat dalam belajar, disiplin, bertanggung jawab, ya, itu kalian aplikasikan dalam kehidupan. Nah, sekarang akan dibahas periode-periode masa bentuk-bentuk perjuangan, ya. Yang dibahas pertama adalah periode masa sebelum pergerakan nasional. Bagaimana bentuk perjuangannya? Perjuangan bangsa Indonesia untuk membela tanah air atau jiwa patriotisme sebelum kebangkitan nasional masih bersifat kedaerahan, tergantung pada pemimpin, belum terorganisir, dan tujuan perjuangan belum jelas. Nah, ini periode masa sebelum pergerakan nasional ini sebelum berdirinya organisasi-organisasi di Indonesia, dan organisasi pertama yaitu organisasi Budi Utomo. Ini sebelum, ya. Nah, yang berikutnya, periode masa pergerakan nasional. Bentuk perjuangannya, perjuangan bangsa Indonesia tidak lagi bersifat kedaerahan, tetapi bersifat nasional. Perjuangan dilakukan dengan cara organisasi modern, di mana sejak berdirinya Budi Utomo merupakan titik awal kesadaran nasionalisme. Ya, makanya pada tahun itu Budi Utomo itu berdiri pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Masa ini disebut sebagai angkatan perintis, sebab di samping merintis kesadaran nasional juga merintis berdirinya organisasi, ya. Nah, sebelumnya sudah dibahas, ya, mengenai berdirinya organisasi-organisasi modern setelah berdirinya organisasi Budi Utomo di negara Indonesia. Berikutnya, periode masa proklamasi kemerdekaan dan perang kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan merupakan titik kulminasi atau puncak perjuangan bangsa Indonesia dan juga merupakan wujud perjuangan yang berdasarkan persatuan Indonesia. Oleh karena itu, semangat kebangsaan, semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang mengantarkan Indonesia mencapai tonggak sejarah yang paling fundamental harus kita jaga dan kita pertahankan. Proklamasi kemerdekaan merupakan jembatan emas yang akan mengantarkan bangsa Indonesia menuju cita-cita nasional bangsa Indonesia. Cita-cita nasional bangsa Indonesia itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea kedua, ya, yaitu mewujudkan masyarakat yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Itu cita-cita bangsa Indonesia. Nah, walaupun sudah merdeka, tetap, ya, kita harus mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Ketika negara Indonesia merdeka, masih ada penyerangan dari pihak Belanda yang tidak terima dengan kemerdekaan negara kita. Masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Bentuk perjuangannya,
Setelah Indonesia merdeka, perjuangan tidak terhenti sampai di situ, namun harus terus diisi dengan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan masa ini tidak terbatas waktu karena perjuangan bermaksud mencapai tujuan akhir nasional seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada periode ini, jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan yang berkembang sebelumnya tetap lestari, yaitu nilai-nilai dasar yang terdapat pada Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan tahun 17 Agustus tahun 1945. Nah, untuk mempertahankan kemerdekaan kita sebagai generasi penerus bangsa, bagaimana caranya? Yaitu dengan belajar. Dengan belajar kita tidak akan mudah untuk dibodohi oleh siapapun, ya. Dengan belajar kalian bisa bekerja, dengan belajar kalian bisa menambah pengetahuan, wawasan, ya. Belajar itu tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh usia, ya. Jadi, bagaimana perjuangan mengisi kemerdekaan? Yaitu dengan mempertahankan kemerdekaan, kita harus sebagai anak sekolah, ya salah satunya ya adalah belajar, mengikuti pembelajaran dengan baik, menjadi siswa yang baik, yang berakhlak baik, ya, yang bisa menjadi generasi penerus bangsa yang didambakan, yang diharapkan. Bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan dapat dilihat dari bentuk nasionalisme. Di Indonesia sendiri ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap nasionalisme, diantaranya sebagai berikut. Pertama, bersamaan nasib. Penjajahan selama 350 tahun, 3,5 abad, ya, oleh Belanda memberikan derita panjang bagi bangsa ini sehingga lahir persamaan nasib di antara rakyat pribumi. Persamaan nasib karena terus-terusan dijajah pasti ingin merasakan kemerdekaan, merasakan kebebasan, ya, tanpa adanya penjajahan. Yang kedua adalah kesatuan tempat tinggal. Seluruh wilayah Nusantara yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Yang ketiga, adanya keinginan bersama untuk merdeka. Penderitaan panjang akibat penjajahan melahirkan keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Jadi berjuang bersama-sama. Kalau yang berjuang hanya orang-orang tertentu, tidak bersama-sama, ya, tidak bersatu, bagaimana akan mencapai titik puncak kemerdekaan. Yang keempat, cita-cita bersama untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan sebagai suatu negara, ya. Jadi para pahlawan berjuang untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan sebagai suatu negara yang merdeka. Materi kali ini cukup sampai di sini, ya. Nanti lanjut ke materi berikutnya di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.